なれるものなら。Hello Brovers, udah lama nih gua nggak bikin alur cerita Ultraman. Nah, berhubung gua baru dapet file 1080p-nya nih cuy, kayaknya cocok banget nih buat kita nostalgia lagi. Jadi pada video kali ini kita akan balikin lagi sosok The OG Heisei, yaitu Ultraman 3. Yoi, ini filenya langka tulang cuy kalau yang 1080p nih ya. Karena ya ini jadul banget bro. Bener-bener film tahun 90-an, kayaknya tahun 90-an apa tahun 2001 ya, apa 2000 ya, lupa gue. So ya, kita bangkitkan lagi segmen Nobar Ultra yang bener-bener nobar, nostalgia bareng. Subscribe bagi yang belum subscribe, jangan lupa notif loncengnya itu diaktifin dulu. Tanpa berlama-lama lagi, Higuzo, ini dia alur cerita Ultraman 3 Revival of the Ancient Giant 2001. And welcome back to Clipanex Nobar. Awal mula kita diperlihatkan flashback 5000 tahun yang lalu dan diceritakan ada sebuah desa yang sangat sakral sekali karena berkaitan dengan sosok raksasa cahaya, katanya sebegitu. Desa tersebut kini sudah hidup makmur, damai, sentosa. Itu semua berkat perjuangan sesosok makhluk raksasa yang bertarung melawan semua alien ataupun monster yang menimbulkan kerusakan. Raksasa itu bernama Ultraman 3. Namun setelah pertarungan hebat itu, raksasa ini pergi entah kemana di dekat pegunungan dan tidak pernah muncul lagi. Hingga para warga desa ini tuh beranak pinak membuat lingkungan desa menjadi lebih besar lagi gitu. Hingga saat ini warga desa percaya bahwa di balik gunung besar itu terdapat sosok raksasa pelindung yang siap membantu mereka jika ancaman raksasa lain datang ke hadapan mereka. Kemudian kita diperlihatkan salah satu tokoh utama kita yang bernama Amui. Amui ini sedang berada di pinggir tebing. Tak lama dari itu ia dipanggil oleh kepala desa. Iya, musiknya kayak balik lagi zaman-zaman maghrib habis ngaji gitu ya. Amui pun bertemu dengan seorang wanita peramal yang merasakan adanya kejanggalan di area pegunungan. Anyway, beberapa aktor ataupun aktris emang sengaja dibuat sama gitu ya, karena konsepnya ini kayak semacam reinkarnasi gitu mungkin ya, karakter yang 5000 tahun yang lalu tuh mukanya pokoknya sama gitu mungkin gitu. Malam harinya saat bulan sedang sabit, terdapat seorang wanita ahli katana yang berhasil mengalahkan seekor kaiju. Wanita ini bernama Mahoroba. Ia pun mengambil pedang bercahayanya dan tanpa sengaja cahaya pedangnya itu menyorot sebuah alat yang tergeletak di dekat situ. Dan saat diambil ternyata itu adalah berlanjut pada timeline masa depan, lebih tepatnya di tahun 2038. Kita diperlihatkan seorang pilot bernama Tsubasa Madoka. Dia merupakan seorang pilot alpha pada Neo Super Guts. Ia mendapat pesan dari adiknya yaitu Hikari Madoka untuk segera pulang, akan tetapi ya, terdapat badai besar yang tiba-tiba melahap kapal Tsubasa. Terjadi distorsi ruang juga yang membuat Tsubasa kerepotan. Ditambah lagi ternyata muncul kaiju di tengah badai itu. Tsubasa berusaha melakukan perlawanan, akan tetapi di dekat pesawatnya secara tiba-tiba muncul sebuah portal besar yang berusaha menyedot pesawat Tsubasa hingga si kaiju itu kesedot juga ikutan.
Ternyata peristiwa itu terhubung dengan mimpinya si Amui di malam harinya. Ia pun saat pagi bergegas pergi ke dekat pegunungan dan ternyata benar, ia menemukan sebuah kapal yang mendarat di dekat situ. Sedangkan si ibu peramal melihat portal besar muncul secara singkat di dekat desa mereka. Jelas ini pertanda hal buruk akan terjadi ya bagi mereka. Amui pun menemukan Tsubasa yang tergeletak di dekat kapalnya. Saat diperiksa, Amui menyadari bahwa Tsubasa masih hidup. Ia pun bergegas membawa Tsubasa ke desa untuk mendapatkan pertolongan. Di sisi lain, main villain-nya yang bernama Dogra Magma baru saja menganggap kalau ini adalah kesempatan mereka untuk melakukan penyerangan karena mereka mendeteksi adanya kebangkitan raksasa cahaya. Ia pun membangkitkan seekor kaiju yang nanti akan dituntun oleh anak buahnya yang bernama Deidara, yang dimana Deidara ini nanti ditugaskan untuk menyerang desa pakai kaiju ini hingga raksasa cahaya itu menampakkan diri. Sedangkan Orochi yang satu lagi ditugaskan untuk membantai semua warga desa tanpa tersisa sedikit pun. Di sisi lain, Tsubasa akhirnya sadar. Ia pun kebingungan karena berada di sebuah desa yang sangat purba sekali. Ia pun menjelaskan kalau dia sebelumnya sempat terkena badai hitam dan melihat seekor kaiju. Tak lama dari itu, ia tersedot portal dan hanya itu yang ia ingat. Tak lama dari itu, para warga mendapat informasi kalau ada kaiju yang datang menyerang. Mereka pun harus bergegas membuat rencana pertahanan sembari mengevakuasi warga yang lain untuk pindah ke goa di dekat situ. Para warga pun menyiapkan pelontar batu untuk bersiap siaga jika kaiju semakin mendekat. Sedangkan di sisi lain, para warga sudah bepergian ke pegunungan untuk berlindung di sebuah gua. Tsubasa dan Amui justru berlawanan arah dari warga yang lain dan berusaha untuk pergi ke medan pertempuran. Berlanjut pada para prajurit yang berhasil menjebak si kaiju, kemudian menyerangnya tanpa ampun. Namun nyatanya Deidara tetap membuat kaiju itu bangkit dan membuat para warga paburencai. Di sisi lain, di sisi berlawanan si Orochi ini sudah menghadang dan siap untuk menghabisi para warga yang memang udah nggak ngerti lagi harus gimana ngelawan kaijunya gitu kan ya. Saat Orochi lengah, tiba-tiba Deidara yang tidak terima langsung mengendalikan si kaiju untuk menyerang warga menggunakan serangan apinya. Untungnya Tsubasa datang tepat waktu dan menembak si kaiju pakai senjatanya untuk mengulur waktu. Namun tetap saja kaiju itu berhasil menghancurkan seisi desa hingga terlahap oleh api. Saat Tsubasa dan Amui bersembunyi, mereka tanpa sengaja bertemu dengan wanita tadi yang bernama Mahoroba. Si Mahoroba ini mencoba untuk melawan si kaiju menggunakan pedangnya itu. Dan anehnya lagi, ternyata warga sekitar tidak ada yang tahu Mahoroba ini siapa. Atau dengan kata lain, Mahoroba bukan berasal dari daerah sini. Saat mereka semua ingin melarikan diri, Amui tanpa sengaja menjatuhkan tas yang dititipkan oleh Mahoroba. Nah, ternyata tas itu berisikan 3 spark atau spark lens. Dilihatlah sama si Tsubasa yang ternyata Tsubasa tahu kalau itu adalah spark lens.
yang mirip seperti yang digunakan oleh ayahnya, yaitu Daigo Madoka. Tsubasa merasa bahwa monster ini muncul karena dirinya, maka dari itu ia bertekad untuk melawan kaiju itu. Seketika 3 spark atau spark lens ini pun bercahaya dan mengubah Tsubasa menjadi Ultraman 3 Multitype. Karena kehabisan tenaga, Tsubasa berubah lagi jadi manusia dan ditemukan oleh Mahoroba. Sedangkan para villainnya kini mendapat persoalan baru karena Ultraman 3 telah kembali. Namun si Dajaludin atau si Doggra Magma ini sadar bahwa 3 belum seutuhnya bangkit. Karena human hostnya itu masih belum matang menguasai seluruh kemampuannya. Jadi sebenarnya ini bisa dimanfaatkan untuk mencari celah dalam mengalahkan 3. Si Doggra Magma ini pun melakukan ritual-ritual kemaksiatan Dajaludin, di mana tak lama dari itu muncul sosok raksasa yang diberi nama Doggoth. Saking mantapnya ritual ini, seluruh langit di area sekitar desa tertutup awan hitam pekat gitu, yang tentu saja ini di luar prediksi BMKG dan Mbak Rara. Amui sempat dikira berbohong soal kembalinya sang raksasa cahaya. Akan tetapi semua warga yang sempat menyaksikan peristiwa tadi menjadi saksi mata kalau raksasa cahaya memang benar kembali dan bertarung melawan kaiju itu. Mereka sempat menganggap bahwa raksasa itu adalah Mahoroba. Namun tak lama dari itu Mahoroba datang dan menjelaskan semuanya kalau ia melihat secara jelas Tsubasa berubah menjadi sosok raksasa cahaya atau Ultraman 3 dan dia menggunakan sebuah benda temuan Mahoroba beberapa hari yang lalu yang disebut Spark Lens. Singkat cerita, mereka semua itu memutuskan untuk bermalam di sebuah goa dulu. Disitulah Mahoroba menceritakan bahwa ia sedang mencari sebuah pedang bayangan, namun tiba-tiba ia tanpa sengaja menemukan sebuah benda misterius di dekat situ. Sepanjang ia berkelana, benda ini tuh terus bergetar gitu mengarahkan Mahoroba pada desa ini, atau seakan-akan benda ini tuh berusaha untuk menjadi kompas. Namun begitu sampai, benda ini memilih sosok Tsubasa untuk membangkitkan raksasa cahaya. Tsubasa pun menjelaskan bahwa ia berasal dari timeline berbeda, lebih tepatnya dari ribuan tahun di masa depan. Disitulah Tsubasa memberitahu bahwa ayahnya yaitu Daigo Madoka merupakan orang terpilih juga untuk menjadi raksasa cahaya bernama 3. Spark Lens yang digunakan ayahnya itu ternyata terlihat mirip dengan Spark Lens yang ditemui Mahoroba. Amui dan yang lainnya pun memberitahu perihal ras terkuat bernama Tiguru. Mereka merupakan sosok manusia cerdas yang dapat mengalahkan apapun untuk melindungi desa. Akan tetapi saat ini Tiguru sudah lama pergi dari desa. Sejak saat itu desa jadi lebih mudah untuk diserang. Terlebih lagi warga tidak tahu cara menghubungi Tiguru untuk meminta bantuan lah intinya. Tak lama dari itu ternyata Tiguru ini datang nih ke desa. Jelas mereka sangat kaget dong melihat kondisi desa yang porak-poranda gitu, udah dilahap api. Namun saat mereka ingin mendarat untuk memeriksa, tiba-tiba ya, mereka diganggu oleh kaiju yang tadi yang dikendalikan oleh Deidara. Di mana ternyata tujuan utama dari Deidara adalah mencari gua persembunyian para warga dan human host raksasa cahaya. Tak lama dari itu, Rasti Guru pun datang untuk menghadapi kaiju itu pakai pesawat yang terbuat dari kayu bambu. Saat salah satu anggota ada yang terpojok, Mahoroba dengan sigap datang menolong. Sedangkan para warga yang lainnya mencari anggota Tiguru lainnya yang sempat jatuh dari pesawat juga. Anggota Tiguru yang tersisa pun membantu Mahoroba melawan Orochi dan juga Deidara.
Singkat cerita, Orochi dibuat bucat dengan jurus Jinton, Deidara pun dibelah oleh Mahoroba hingga bucat. Plot twist, ternyata Orochi dan juga Deidara memang hanya diperalat untuk mengulur waktu hingga Doggoth dapat diluncurkan untuk menjadi senjata utama. Di saat yang bersamaan, Amui dapat merasakan aura negatif dari si iblis kegelapan. Tsubasa yang mendengar hal itu langsung was-was karena sudah jelas iblis itu mengincar human host raksasa cahaya. Tak lama dari itu, Izare datang. Tsubasa pun memutuskan untuk pergi ke lokasi pertarungan membantu Mahoroba karena tentu saja mereka ini sedang terdesak. Terlebih lagi, Tsubasa merupakan incaran pertama. Kalau dia di sini, nanti malah membahayakan yang lain. Tsubasa pun memutuskan untuk kembali berubah jadi 3. Kristal di dahi si Amui pun seketika jadi bersinar. Ia pun kembali terhubung dengan sosok Ultraman 3. Sedangkan Kaiju itu sudah menemukan sebuah piramida di tengah hutan di mana Mahoroba dan warga lainnya tanpa sengaja bertemu dengan Doggoth yang akan diprogram untuk menjadi penghancur. Para warga yang sudah putus asa akhirnya dapat bantuan dari Tsubasa yang kembali menjadi Ultraman 3. Terjadilah pertarungan epik di sini. Nah, setelah si Kaiju ini bucat, kini Tsubasa harus berhadapan dengan Doggoth. Ya, Tsubasa ternyata kalah karena kehabisan tenaga. Ia pun kembali berubah menjadi manusia. Tsubasa pun ditolong oleh warga setempat. Sedangkan Mahoroba baru sadar kalau Spark Lens-nya itu tertinggal di medan pertempuran. Amui pun mengambil Spark Lens itu kemudian berubah menjadi Ultraman 3. Ya, kekuatan 3 sudah jauh lebih kuat dikarenakan Amui merupakan bocah yang ditakdirkan bersatu dengan Ultraman 3 di timeline ini. Jadi terdapat kecocokan energi cahaya yang membuat Amui dapat memaksimalkan kekuatan dari Ultraman 3. Singkat cerita, setelah peperangan panjang itu, Mahoroba melanjutkan perjalanannya untuk berpetualang. Sedangkan Tsubasa memutuskan untuk mencari cara agar ia bisa kembali ke timeline asalnya. Berkat sosok raksasa pelindung desa, akhirnya desa itu diberi nama 3. Sesuai dengan nama Ultraman-nya, yaitu 3, yang sebenarnya diambil dari bahasa Melayu atau Indonesia. Nama 3 sendiri mengartikan 3 mode yang dimiliki oleh Ultraman itu, Multi-type, Power-type, dan juga Sky-type. Di sini ada detail penting juga di mana pemeran dari Mahoroba sebenarnya merupakan aktris yang memerankan sosok Hikari Madoka atau saudarinya Tsubasa. Jadi Daigo Madoka dan juga Rena itu punya anak 2, Hikari dan Tsubasa. Hikari sempat hadir di serial Ultraman Dyna, sedangkan Tsubasa kayaknya belum pernah hadir ya.
Baru di sini aja pokoknya nih si Tsubasa ini hadir. Sedangkan sosok Amui sendiri mengapa ia cocok dengan Sparklance itu dikarenakan dia ada kemungkinan punya kesamaan DNA dengan Daigo, atau dengan kata lain Amui merupakan kakek moyangnya Daigo. Berbeda dengan Tsubasa yang memang dia ini anak Daigo, namun kan ada campuran DNA dari Rena. Itulah mengapa Tsubasa tetap bisa berubah menjadi 3, tapi dalam jangka waktu yang terbilang singkat dan gak bisa memaksimalkan kekuatannya. Adapun beberapa anggota Guts dan Super Guts yang hadir juga pada episode ini, di mana mereka memerankan beberapa karakter yang punya kesinambungan cerita intinya. Kira-kira itu tadi adalah alur cerita dari Ultraman 3 Revival The Ancient Giant. Kalau ditanya bagus banget ya lumayan lah sebenarnya, tapi yang bagus banget menurut gua sih justru musiknya ya. Musiknya tuh nostalgianya kental banget gitu. Apalagi vibe-nya tuh sore-sore gitu kan. Lebih mantap lagi. Anak 90 sampai 99-an itu sore-sore pilihannya cuma 2 cuy. Mau ngaji atau mau nonton ujian Chunin. Kalau lu ngaji berarti lu cuma bisa nonton Sakura sama Ino joget. Nah eta. Next akan kita bahas New Generation Heroes dan tentu saja ngelanjutin juga serial Ryukendo yang sempat tertunda. Tapi itu kan udah pasti nih ya gue upload ya. Nah gue mau nanya nih ke kalian para bocil pasukan nobar. Kalau gue streaming game atau gue membawakan alur cerita game, apakah kalian tertarik? Jujur gue masih agak ragu soalnya kan kalau mau streaming game itu modalnya lumayan nih guys ya. Makanya gue nanya kalian dulu nih, lebih prefer gue main game sambil mencari tahu sama-sama cerita gamenya itu kayak gimana, atau gue buatin langsung aja gitu alur gamenya? Coba komen di bawah. Mungkin segitu dulu, gue Clipon X pamit undur diri and I'll come see you next time.